dalam belajar suatu rangkaian elektronika atau pemahaman tentang kerja suatu komponen elektronika, kita bisa menggunakan suatu media software yang digunakan sebagai simulasi. Jadi dengan adanya software atau yang bisa dijalankan di komputer, kita nanti tidak perlu suatu komponen atau hardware secara langsung. Jadi dengan beberapa simbol itu sudah bisa mewakili beberapa komponen. Jadi keuntungannya nanti kita tidak perlu beli komponen atau tanpa mempunyai komponen. Dan yang kedua, tingkat kesalahan nanti tidak sampai terjadi kerusakan pada komponen tersebut. Jadi intinya dalam belajar suatu elektronika atau komponen elektronika, kita bisa menggunakan suatu software yang ada di komputer tanpa mempunyai komponen tersebut. Tetapi dalam suatu simulasi di sini itu tidak mewakili secara 100%. Intinya di kenyataan nanti itu juga tetap ada perbedaan. Jadi kita tidak boleh istilahnya percaya 100% dengan apa yang kita simulasikan dengan software tersebut, ya. Jadi tetap intinya juga kita harus menjalankan secara langsung di kenyataannya atau menggunakan komponen intinya, ya. Untuk software yang bisa untuk simulasi tentang rangkaian elektronika, salah satunya kita bisa menggunakan Liveware. Jadi software ini sangat sangat friendly, jadi sangat mudah dan intinya tidak terlalu berat di komputer, dan penggunaannya juga istilahnya mungkin anak SMP atau anak SMK itu kemungkinan pasti bisanya, ya. Di software simulasi ini ya hampir sama ya dengan software yang lain, ya mungkin dengan EWB, dengan Proteus atau dengan lainnya hampir sama untuk cara penggunaannya, hanya mungkin ada beberapa sedikit. Intinya kita juga mengambil beberapa komponen yang ada di galeri atau library, kemudian nanti kita rakit, kemudian nanti baru kita jalankan simulasinya. Nah, nanti kalau di simulasi tersebut ada kesalahan, nanti kita evaluasi lagi sampai menurut kita benar, kemudian kita jalankan lagi, ya. Jadi untuk di sini menu juga hampir sama ya, hampir menyerupai dengan software yang lain. Ini yang insert ya, hampir sama galeri. Intinya nanti di sini ada menu, kemudian di sini hanya ada tampilan, ya ini ya, tampilan aja. Kemudian yang terpenting di sini adalah galeri. Galeri ini adalah tempat kita mengambil komponen atau simbol yang akan kita gunakan untuk simulasi. Jadi di galeri ini nanti juga ada pilihannya banyak ya, mulai dari input komponen, pasif komponen, ada semikonduktor, sampai nanti pengukuran atau alat ukur ya nanti ya di sini. Ini sangat membantu kita ya. Nanti kita coba untuk membuat suatu rangkaian yang simpel ya nanti ya, untuk di pengenalan ini. Untuk pertama kali, jadi kita biar langsung bisa penggunaan dari software ini, kita akan membuat ini ya. Ini saya sudah ada contoh suatu rangkaian, di mana rangkaian ini ada sumber tegangan 9 volt, kemudian ada switch, ada resistor, dan kemudian ada LED. Jadi intinya di sini rangkaiannya nanti menyalakan dan memadamkan LED dengan menggunakan switch, ya. Jadi nanti kalau switch ini saya tekan, LED akan menyala. Kalau switch saya lepas, berarti LED akan padam, ya. Untuk besar tegangan yang diberikan di sini 9 volt ya. Ini memang terlalu besar ya. Jadi mungkin di kenyataan nanti kita tidak menggunakan 9 volt, mungkin ya 5 volt.
Karena di sini ada resistor. Oh, ada switch dulu ya untuk pemutus dan penyambung aliran arus ya. Kemudian fungsi lainnya mungkin untuk on off intinya ya, untuk on off LED-nya nanti ini. Kemudian ada R, ini nanti untuk menghambat aliran arus atau membagi tegangan supaya nanti tegangan yang masuk ke LED tidak terlalu besar ya. Jadi nanti intinya tetap ada R 1 kilo ini. Kemudian LED ini berfungsi untuk indikator kalau ada aliran arus. Jadi kalau arus mengalir di sini, otomatis nanti LED akan menyala. Kalau tidak ada aliran arus, berarti otomatis LED akan padam. Di secara keseluruhan, saya ulangi ya, rangkaian di sini akan menyalakan dan memadamkan LED jika switchnya ditekan, LED akan menyala, dan jika switch dilepas nanti LED akan padam. Mungkin langsung ya, saya akan mencoba rangkaian ini atau membuat rangkaian ini langsung di bawahnya saja ya, tanpa apa ya, tanpa new ya, atau kita new ya, new. Kalau new otomatis nanti ya sama ya, nanti ini ya, new kita aja, nah, otomatis nanti antitel di sini ya. Ini saya close saja yang antitel di sini. Nah, ini ya. Langsung kita mulai ya. Di sini nanti ada power supply dulu. Power supply ini 9 volt. Ini tinggal kita klik, kemudian kita drag, kita lepas di sini ya. Diklik, di drag, dilepas di sini. Kemudian ada switch. Switch nanti itu di apa ya? Ya saya lupa. Output komponen mungkin. Oh, ini LED aja, LED output komponen saya ambil LED ya untuk LED-nya. Kemudian saya ambil switch itu di pasif, oh bukan, input. Nah, di input komponen ini SPST switch ya, single pole single throw ya, intinya satu. Saya klik, saya drag, saya lepas di sini. Nah, kemudian ada resistor itu di pasif komponen. Nah, ini saya lepas di sini. Ini saya putar ya. Nah, untuk memutar nanti rotate ini ya. Nah, ini rotate atau rotate left atau rotate right ke kanan ya. Jadi boleh silakan. Ini ya. Udah. Saya tata dulu nanti. Nah, ini ya. Tata, kemudian saya hubungkan. Tinggal kita klik di ini ya. Di tiap ujung dari rangkaian. Ini ya, dari sini klik, saya lepas di sini. Klik. Kemudian saya klik di sini, klik, jangan dilepas ya, dilepas di sini, klik di sini, jangan dilepas, diklik di sini, klik di sini. Udah nyambung semua ya. 9 volt masuk ke switch ke R, kemudian R ke LED, kemudian LED kembali lagi ke minus atau groundnya dari 9 volt. Oke ya. Nah, kemudian coba langsung aja kita simulasikan dengan menekan tombol run F9 atau tanda segitiga, klik. Nah, kalau saya tekan di sini, nah, LED akan menyala. Saya lepas di sini, berarti LED akan padam. LED menyala, lepas. Nah, gimana kan nanti R-nya ini kita perbesar, berarti LED harus menyalanya lebih padam ya, lebih redup ya, 10 kilo kayak 10 kalinya. Coba saya simulasikan lagi, run F9. Oh, tidak menyala, berarti terlalu besar R-nya. Nah, meskipun di kenyataan mungkin apa ya, sudah kecil, 10 kilo itu ya. Coba saya cek. Nah, ini redup ya, kalau 5 kilo redup. Kemudian saya kembalikan lagi saja menjadi berapa, 2K2.
2 kilo gitu aja ya. Saya on kan. Nah ini lumayan. Kembalikan ke 1 kilo saja ya, 1 kilo. Nah lebih terang ya untuk 1 kilo. Nah, udah saya kembalikan. Ini jadi rangkaian yang pertama sangat mudah sekali ya. Jadi intinya ada 9 volt supply, kemudian switch, ada R, kemudian ada LED. Coba kita lihat mungkin bentuk pergerakan atau bentuk aliran arus ya. Nanti ini kan sebatas simulasi sederhana. Coba kita lihat nanti pergerakan arus, current flow-nya. Nah ini ya, kita diklik di sini di current flow, kita jalankan ya. Nah di sini ada pergerakannya ya. Yumnya saya buat 150 lebih besar ya, besar gini ya. Nah ini jadi kelihatan ya, yang warna merah ini mengalir, kemudian nanti untuk groundnya itu sebenarnya warna hijau ya untuk groundnya. Kemudian voltage level, nah ini kelihatan ya, kalau saya klik voltage level berarti yang high ini ya, itu ya warna merah itu ya. Tetap ada aliran panah di sini ya. Mungkin saya buat lebih besar lagi aja ya. Ini biar nanti lebih kelihatan. Nah ini tanda panahnya kelihatan ya di sini ya. Current voltage ini lebih kelihatan, aliran arusnya ini ya, current flow-nya, voltage-nya, kemudian logiknya berarti yang satu itu apa ya istilahnya, 5 volt ke atas intinya ya, yang positif intinya. Pada 0 berarti nanti terhubung ke groundnya ya. Itu ya untuk rangkaian ini ya, nanti apa ya ya harus dicoba intinya di sini ya. Nah, sekarang kembali ke tampilan normal. Nah, itu ya untuk rangkaian yang sederhana ini. Kemudian saya coba melihat ini yang sudah jadi ya, rangkaian relay. Nah, rangkaian relay ya, coba rangkaian relay. Nah, kita coba di sini rangkaian relay intinya terdiri dari sumber tegangan, ada button, ada R, kemudian ada transistor. Nah transistor di sini nanti yang berfungsi untuk mengaktifkan relay ini ya, relay ini. Kemudian kontak relay sendiri yang NC ini kan NC ya, yang sebelah kanan, NO yang sebelah kiri, yang NE saya hubungkan ke lampu BL2, kemudian yang NO nya nanti saya hubungkan ke buzzer sama BL1. Jadi intinya kalau relaynya ini berfungsi aktif berarti buzzer akan aktif. Nah untuk mengaktifkan relay di sini nanti ada transistor yang berfungsi sebagai switch atau saklar, dimana untuk membuat switch atau saklar atau transistor key satunya itu untuk supaya bisa bekerja atau on, nah, kita picu bagian basisnya dengan SW1 ya, dimana nanti SW1 nanti akan terhubung langsung dengan R basis yaitu R1 sebesar 10 kilo ya. Jadi intinya di sini transistor difungsikan sebagai switch. Nah, untuk membuat switch on dan off kita akan mengaktifkan atau menonaktifkan SW1 ya. Langsung aja ya, mungkin kita coba nanti sambil kita bahas sekilas. Nah, kita tekan. Nah ini ya, kalau relay belum aktif berarti BL2 akan menyala. Tapi kalau ingin mengaktifkan relay berarti kita tekan SW1 supaya nanti transistor
berfungsi bekerja, klik. Nah ini ada suara kuk ini ya, ini berarti atau di BL1 ini apa bekerja, nah, berarti ini relay berfungsi, dan karena di key 1 ini on. Kembali lagi BL2 on karena saya lepas. Nah ini berfungsi, saya lepas, saya tekan, saya lepas ya. Jadi sangat mudah sekali ya. Kemudian untuk aliran arus ini sudah kelihatan ya, yang warna merah atau nanti current flow nya. Nah ini current flow nya, coba saya tekan. Nah itu ya, kelihatan ya aliran arusnya yang warna merah dan warna hijau. Kalau saya tekan, nah ini berubah ke bagian buzzernya. Kalau saya lepas, nah, kembali lagi ke bagian BL2 nya. Nah, jadi sangat mudah sekali ya. Dengan melihat aliran arus ini juga kita nanti bisa melihat cara kerja secara langsungnya ya. Saya lepas tuh. Ini ya untuk aplikasi ya, kembalikan ke normal. Ini untuk aplikasi relay ya, jadi sangat menarik sekali ya. Kemudian untuk aplikasi yang kedua, coba saya tampilkan rangkaian ya. Ini rangkaian sudah terakhir, rangkaian flip flop. Nah ini yang lebih menarik lagi, saya perbesar zoomnya supaya lebih kelihatan. Ini ya, nah, ini kelihatan. Nah ini ya, nah, coba ini rangkaian flip flop ya. Ini intinya rangkaian yang menyalakan kelompok atau LED ya, intinya D1 nanti ini sepaket dengan D2 intinya ya, nanti bergantian nyalanya intinya ya. Jadi flip flop itu menyalakan LED itu secara bergantian. Jadi kalau LED D1 D2 on, D3 dan D4 akan off, dan sebaliknya jika D1 D2 off berarti D3 dan D4 akan on gitu ya, jadi bergantian. Coba mungkin kita lihat dulu aja ya. Nah, kita lihat di sini ini masih proses ya, karena di sini ada proses pengosongan dan pengisian sebuah kapasitor yaitu C4 dan C3. Nah ini sudah mulai bekerja ya untuk proses pengisian dan pengosongan dari resistor kapasitor C4 dan C3. Nah ini ya sudah mulai bekerja, dan aliran arus bisa kita lihat berbalik arah, kadang ini ya ada balik arah gitu. Jadi sekali lagi dengan software Livewire ini sangat membantu sekali dalam proses kita belajar suatu komponen dan suatu rangkaian elektronika. Jadi saya ulangi lagi, di sini proses itu sebenarnya terjadi pengisian dan pengosongan pada kapasitor ya, pada C1 dan C2. Untuk key 1 dan key 2 untuk transistor ini hanya sebagai switch ya, switch untuk menyalakan dan memadamkan dari LED tersebut ya. Untuk switch sama ya, nanti ini yang fungsi untuk on off nya saja. Nah, proses nanti di sini untuk kecepatan on off nya suatu LED nanti bisa diatur dengan nilai dari
kapasitor tersebut. Coba di sini untuk ingin cepat, berarti nanti kapasitornya kita buat lebih kecil supaya nilai saya perkecil. Di sini bukan 100, mungkin 50 separuhnya ya. Ini juga sama, berarti harus sama ya, kanan kiri nanti. Oke, coba saya jalankan lagi. Tunggu dulu, ada proses pengisian pengosongan awal. Nah, ini agak lebih cepat ya dibanding yang sebelumnya yang menggunakan kapasitor 100 mikrofarad ya. Jadi intinya di sini nilainya semakin besar berarti semakin lambat, nilai kapasitor semakin kecil berarti perpindahannya semakin cepat ya. Jadi lebih cepat intinya. Jadi itu aja ya mungkin keterangan ya. Nanti ini bisa kita lihat perubahannya ya. Sampai di sini mungkin keterangannya. Nanti apa ya istilahnya, untuk rangkaian yang lebih kompleks atau banyak nanti bisa dicoba, tetapi intinya di sini juga tetap ada keterbatasan suatu komponen ya. Itu aja dan terima kasih.